Hai, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat menonton! Menurut cerita, di hutan belantara hiduplah seorang raksasa bernama Kiai Bakuh. Makanan sehari-hari Kiai Bakuh adalah berbagai jenis binatang yang hidup di hutan. Lama-kelamaan, hutan yang tadinya sangat ramai menjadi lengang karena binatangnya satu persatu dimangsa oleh Kiai Bakuh. Raksasa Kiai Bakuh tersebut semakin hari semakin sulit mencari mangsa di dalam hutan. Lalu ia pergi ke perkampungan untuk mencari mangsa, baik binatang maupun manusia. Orang-orang yang hidup di perkampungan menjadi sangat ketakutan. Melihat kondisi ini, para dewa di kahyangan menjadi sangat marah. Kemudian, para dewa sepakat mengutus seorang bidadari cantik bernama Retna Lestari untuk diturunkan ke bumi. Pada suatu hari, sang bidadari sedang bermain-main di dekat rumpun bunga. Pada saat yang sama, Kiai Bakuh sedang mencari mangsa. Ia berjalan di hadapan sang bidadari. Sejenak terpaku dan menghentikan langkahnya. Kemudian ia mendekat dan bertanya kepada sang bidadari. "Sungguh cantik parasmu. Siapakah gerangan dirimu?" Tanya Kiai Bakuh. "Aku Retna Lestari," jawab bidadari cantik itu. "Alangkah indah namamu itu. Maukah kau menjadi istriku?" Tanya si raksasa Bakuh. "Tidak, aku tidak bisa percaya kamu tidak akan membunuhku. Bukankah kamu selalu melakukannya pada orang-orang di kampung itu?" "Percayalah, kamu aman bersamaku, karena kamu akan kujadikan istri." "Bagaimana caranya?" "Apa saja yang kau pinta akan kukabulkan." "Baiklah, aku ingin mega yang berawan kemerah-merahan," kata Retna Lestari. "Itu mudah bagiku. Sebentar lagi senja akan tiba. Aku akan mengambilnya untukmu." "Jangan, biar aku sendiri yang akan mengambilnya." "Lalu, bagaimana kau dapat meraih mega itu?" Tanya si raksasa. Aku punya akal. Telungkupkan tubuhmu di tanah," kata Retna Lestari. "Aku akan berdiri di atas punggungmu sehingga aku dapat mencapai mega itu." "Baiklah, kalau itu yang kamu mau," kata Kiai Bakuh. Ia segera menelungkupkan dirinya di tanah. Melihat si raksasa telah menelungkup di tanah, Retna Lestari lalu naik dan berdiri di atas punggung raksasa itu. "Apakah tanganmu sudah menggapai langit?" Tanya Kiai Bakuh. "Belum, sedikit lagi," jawab Retna Lestari. "Mungkin beberapa buah batu bisa membuatku lebih tinggi lagi. Aku akan mengambilnya dan menumpuknya di punggungmu." Retna Lestari turun dari atas punggung Kiai Bakuh, lalu mengambil batu besar, kemudian diletakkannya di atas punggung raksasa itu. Berulang-ulang Retna Lestari turun naik punggung raksasa, mengambil batu-batu besar dan menumpuknya di atas punggung raksasa itu. Lama-kelamaan, tumpukan batu di atas punggung si raksasa makin bertambah tinggi, bertambah besar sampai tubuh raksasa itu tertimbun oleh batu-batu. Akhirnya Kiai Bakuh sadar bahwa ia telah ditipu oleh Retna Lestari. Ia meronta dengan sekuat tenaga, tetapi batu-batu yang tertumpuk terlalu banyak sehingga ia tidak mampu mengenyahkannya. Konon, tumpukan batu yang menimbun Kiai Bakuh itu akhirnya menjadi 2 buah gunung. Tumpukan yang terletak di bagian kepala Kiai Bakuh menjadi Gunung Merapi, sedangkan tumpukan yang berada di bagian kaki menjadi Gunung Merbabu.